series kedua. Berarti kamu udah mulai tes itu rencananya dalam waktu dekat ini ya? Iya, rencananya sih begitu nih. Berarti kalau kasusnya kayak gitu kayaknya lebih aman online kali ya. Bisa kah online? Kalau bisa online aman sih harusnya. Iya. Bisa kah online itu bisa? Hmm. Kalau online itu harus ini ya tapi ya bisa kondusif gitu ya. Nah, itu saya tuh takutnya kalau di online pun kan harus direcord ya. Tetap harus Iya, terlihat iya. semuanya gitu. Apalagi online kan pasti lebih Mm-mm. strict gitu ya. Makanya kalau Mm-mm. saran saya sama kamu, coba dari sekarang kamu eh, cari gitu loh, ya. Tanya-tanya ke Mm-mm. lembaga-lembaga yang resmi, apa namanya, Mm-mm. persyaratannya apakah ada yang harus membuat kita yang pakai Iya. jilbab menunjukkan aurat, Mm-mm. kayak mulai dari telinga atau Iya. apa gitu kan ya. Kalau ada, Mm-mm. tanyakan kalau tidak dikasih lihat gitu apakah kita didiskualifikasi atau apa gitu. Coba tanyakan itu. Soalnya kalau kamu uh, tanyakan nanti-nanti pada saat hari H kamu Mm-mm. udah mau, kamu udah bayar, udah terlanjur bayar, kamu Mm-mm. baru tahu kan, Iya, iya. sayang gitu Mm. ya. Ya enak Iya, sih iya. kalau listeningnya misalnya gitu Mm-mm. ya, misalnya beda ruangan sama orang-orang, tapi kan nggak mungkin ya. Rata-rata kalau listening itu kan Iya. ya at least sekat-sekat aja, ya kan? Ya, Mm-mm. tapi kan kita nggak tahu pengawasnya perempuan atau laki-laki dan ya first Iya. kalau dia laki-laki kayak kemarin saya IELTS kan laki-laki. Tapi IELTS sih aman ya, Mm-mm. IELTS sih nggak ada sih yang kayak gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Mungkin nggak tahu ya mungkin karena apa ini ya sekarang kali ya Miss baru berubah ya TOEFL-nya. Di berita ada apa? Sorry, Nggak mungkin mungkin baru berubah kali ya Miss aturannya. kayaknya gitu deh ya. Bisa jadi seperti itu. Hmm. Makanya Ya nanti saya coba cari-cari info dulu deh Miss iya, makasih banyak. hati-hati aja gitu. Takutnya kamu nggak bisa kan, itu masalahnya. Oke, ini ada reading dari 12 sampai 21. Kamu boleh kerjain ya seperti biasa cuman 1 minute aja karena kita eh, apa namanya? Saya harap kamu sudah bisa ya. Biasakan diri untuk 1 menit aja karena kan reading itu ada 50 nomor, right? And then kita nggak bisa buat terus-menerus dibiarin kerjanya lebih dari 1 menit ya. So ya silakan dikerjakan dulu. 1 minute start from now, please. Oke.
Oke, next ya. Oke, let's go. Oh, where's Kak? Oke, Kak, next ya. Oke. Here. Oke, ini yang baru ya. Aku next-next aja terus ya. Diperhatikan aja. Kalau udah beda questionnya berarti udah aku next ya, Kak, Kak Salsa ya.
Kenapa nih? Aku langsung aja next gitu tanpa bilang gitu Oh ya. iya, Kalau iya udah iya beda nggak apa-apa Miss. langsung ini ya. Oke ya, thank you. Oke Miss.
Okay. Hi, Kak Kansa. Welcome. Oke. Halo Miss, sorry baru join ya Miss. No worries. Kita tadi ngerjain sekitar ada sekitar 10 questions ya. Yes, di reading aja dulu karena kan kemarin memang readingnya masih sangat sedikit ya. Kita fokus ke structure and written, reading cuman sekali dua kali ini yang oke yang baru ya. Jadi anyway, ini tadi udah 10. Apakah Kak Salsa sudah dapat jawabannya semuanya? Sudah, Miss. Oke. Jadi ada 10 questions Kak Kansa untuk di TOEFL sendiri yang reading ini. Karena Kak Kansa apa namanya? Kemarin apa tadi baru datang sekarang ya. Jadi ini boleh Kak Kansa dengerin ya, boleh Kak Kansa dengerin sambil Kak Kansa juga belajar. Oh, ini jawabannya karena ini ya. Eh, karena kita nggak ada waktu untuk Kak Kansa bisa kerjain gitu ya. Karena udah selesai, udah mau dijelasin, nggak apa-apa? Ya, sudah nggak apa-apa, Miss. Oke, Miss. Apa Oke, nih ya, Miss? Jadi tadi nggak apa-apa. lagi di perjalanan. Oke. No Ya, worries. Tapi kalau memang kamu mau kerjakan reading, nanti aku bisa kasih dari questions yang lain. Kalau mau ya, bilang aja. oke, Miss. Oke. Alright, kalau gitu kita langsung start aja ya di first one. Before we do that, Kak Salsa, please send your answer to the group chat, please. Oke, sudah, Miss. Alright, I can see now. Alright, number 12, it's adalah D ya. Point it out the answer, Kak Salsa, please. Ini ya, the salinity of ocean Ini di, water. ya, iya, Gimana? yang di, Line? Line berapa? di line pertama. Ini? Here? This one? Iya, sama line dua sih sebenarnya. Kalau menurut Okay, saya, here. karena apa ya, Nevertheless, ngomongin sometimes like that. three basic process and change in Okay, oceanic salinity. okay. Alright. Yes, so this is the one that we're talking about apa ocean ya. Bagaimana apa mulai dari kita ngomongin soal bagaimana ocean itu terkait subtractionnya gitu ya. Terus terkait pasang surutnya. Alright, we talk about this as well. Um, Also kita talk about yeah the salt ya. There is a salt been mentioned as well in here. Yeah, kita talking about the place where this ocean salinity is, you know, is being increased or decreased. Yeah, we talk about it as well. Jadi untuk kalau kita lihat dari what does the passage mainly discuss, it's very great that you choose D karena the answer is correct. Ya, it's D. Oke, nggak mungkin the element of salt. For sure, it's not possible. Why? Karena di awal kalimat ya, passage mainly discuss itu di kalimat awal talking about apa oceansnya aja, ocean watersnya aja. So for sure, like they say that it's found to vary only slightly from place to place, sedikit ya, sedikit sedikit dari tempat yang satu ke tempat selanjutnya. Nah, for sure we're talking about the salinity of ocean water, ya kan, gimana dia teranalisis. Nah, nggak mungkin juga ngomongin the bodies of the water of the world, nggak ada. Karena kalau bilang the bodies of water of the world itu nggak ada di sini ya, not in the first paragraph ya. Nah, the many forms of ocean life gak mungkin. Karena kalau kita bicara the many forms, it means talking about the animals or the creatures, ya, the creatures that live in ocean gitu. Nah, jadi itu nggak mungkin karena nggak ada pembahasan creatures as well. Kayak sea creatures bisa bilangnya kan nggak ada ya, tidak ada di first line ya.
Kalau jadi yang paling benar adalah D. Good ya. Oke, sudah bagus ya. Karena ini pertanyaan paling basic, jadi harusnya memang jawabannya ada di awal-awal. Kalaupun dia ada di akhir-akhir, pastikan kalau dia ada di akhir-akhir itu memang karena di awal juga membicarakan hal itu. Kalau di awal sama kalimat awal sama kalimat yang di bawah ini beda, nah berarti kita harus condong ke kalimat awal ya. Good, Kak Salsa. Sudah mulai ini ya. Bisa, oke. Yang ini Kak Salsa, wait one second. HP saya selalu ini on off ya. Sorry, one second guys. Jawaban saya B. Bu. B ya, B or D? Hmm, iya, D. B ya, Evaporation. oke. Evaporation. Oke, ini evaporation. We can find evaporation in where? In here ya. Line Nah, berapa? di line 4 Ini ya, line ada. 4. One of these ya. Is the subtraction of water apa nih? Salah satu dari subtraksi untuk air ya, untuk air adalah datang dari oceans yang dimana ocean itu dilakukan evaporasi. Good. Conversions yang dari awalnya jadi conversion of liquid water, yang awalnya jadi liquid water menjadi water vapor. Aku nggak tahu ya kalau water vapor itu bentukannya gimana, nggak pernah dengar juga sih. In the first time ya. Maksudnya bentukannya gimana. Tapi kalau liquid water for sure kita sering dengar ya. Jadi at this point guys, yang benar adalah evaporation. Karena kalau kita lihat di sini revert to mana sih di sini ya? Ya kita lihat di sini. In line 5 ya. Ini ada line 5 ya. Line 5 ada this. Nah, ada kata this ya. Sebenarnya kalau kalian perhatikan um, di sini this itu it's not like this pakai ini ya. Dia pakainya these di sini. Nah, tapi kalau kalian bingung kan di sini bukan dismiss tapi these yang dimana which is ini kan singular ya. Terus this itu kan plural. Kenapa berbeda gitu dari questionsnya? Bukan berbeda ya teman-teman. Jadi di dalam bahasa Inggris kalau kita mau bilang one of the reasons, nah itu tuh sebenarnya salah satu reason. Nah walaupun kita pakai s itu reasonnya, bukan reason aja, tapi kita including s gitu kan, involve kita adding s in there. One of the reasons, one of those gitu. Nah, itu kalimat setelahnya itu tidak is ya. Walaupun sebenarnya saya sudah bilang sama kalian kalau ada kata these sama those itu kan berarti plural, berarti ya to be-nya harusnya are ya kan atau have ya kan. Tapi karena ada kata one of ya yang dimana aku juga sudah jelaskan ke kalian di singular plural yang kemarin ya di subject verb agreement. Nah, karena ada kata one of berarti salah satu dari sekian banyaknya cara untuk mensubtraksi apa air. Nah, itu karena ada omongan seperti itu. Artinya kita bermakna singular, bermakna satu aja hal yang kita bicarakan kalau ada kata one off ya. Siapa tahu teman-teman bingung kan di sini dismiss, di sini this. Nah, siapa tahu kalian cari this yang lain, sibuk mencari. Mungkin ini yang kalian cari, ini. Nah, untungnya banget memang di apa namanya? Untungnya banget juga di sini tuh jelas ya ada ini ya. Nah, atau mungkin dia maksud juga ini nih juga nih bisa ya. Nah, ini juga bisa sebenarnya yang dia maksud juga. Cuman ini aku ada kasih pengertian sedikit ya teman-teman ya. Siapa tahu nemu yang begini tapi nggak temu dis. Nah, ini kan gampang ada disnya di sini. Mungkin bisa bisa refer ke sini. Siapa tahu nemu, jangan heran kalau tiba-tiba dia sini dis ya. Maksudnya itu tetap yang ini. Cuman memang cara penulisannya aja yang berbeda. Cuman maknanya sama. Ini dimaksudkan singular karena penggunaan ini ya. Ada penggunaan one of, oke? Nah, good ya. Nggak mungkin ocean, we're not talking about ocean. Di awal kita sudah bilang subtraction of water from the ocean. Berarti gimana cara mensubtraksi apa? Air, ya. Salinity kita nggak bicara salinity lagi. Kita udah bicara salinity tadi di poin yang atas, udah selesai. Dan crystals udah nggak mungkin. Kenapa? Karena white crystal baru dibicarakan di akhir, ya. Sebenarnya bukan berarti nggak mungkin ya. Setelah this baru setelah itu ada vocabulary yang refer ke di setelah penggunaan this bukan nggak mungkin ya. Cuman kalau mau memang seperti itu ya pastikan vocabulary kristal ini sudah disebutkan di awal gitu ya biar nggak ini. Jadi yang benar emang evaporation kita perhatikan di sini means of by nah oleh evaporasi. Oke. In this manner, the salinity is increased ya. The salinity is increased. Oke, gara-gara evaporasi, salinity-nya jadi lebih meningkat. Oke.
Apalah since the salt stay behind, apalagi ya, garamnya memang selalu ada di tempat yang sama, di permukaan yang sama. Nah, kalau ini if this is carried to the extreme, kalau ini evaporasi ya, kita jalankan di tempat yang atau kawasan ocean yang memang di ekstrim, of course white crystal or salt would be left behind. Pastinya white crystal atau salt yang udah ada di permukaan yang sama, permukaan yang awal itu bakal tidak tidak barengan ya, tidak beriringan bersama evaporasinya. Jadi dia juga nggak kena subtraksic dari observasi water itu. Ini bahasa-bahasa geografi ya, cuman ya very easy sih to understand sebenarnya. Cuma saya nggak bisa jelasin seperti orang yang geografi ya. Oke, not in my lane. Walaupun pernah IPS ya. Nah, cuman yang pahami adalah di mana dia refer to ya. Cuman itu aja yang kita perlu pahami. Oke. Ini nggak mungkin ya, nggak ada pembahasan kristal dari awal. Oke. Untungnya nggak ada kata salt di sini. Kalau ada kata salt mungkin ada yang bingung. Mungkin salt kali yang disewa, pada bukan ya. Good, good Kak Salsa. Apakah kamu juga menilai tadi jawabannya yang itu seperti yang saya ini jelaskan atau gimana? Sehingga kamu menjawab B. Iya, Miss. Saya ngelihat itunya dulu yang sebelumnya. Mm-mm. Alright, Sebelumnya. good. Soalnya kan ini di awal kalimat banget ya, Miss. Maksudnya Mm-mm. bagian awal banget banget kayak karena itu jadi menurut saya kemungkinan besarnya maknanya ada di sebelumnya gitu. Oke, good ya. Itu bagus banget. Kamu udah mulai fokus. Bagus ya. Very good. Oke. Oke, pertahankan itu. Kita gitu ya Kak Kansa ya. Saya jelaskan lebih panjang karena Kak Kansa tadi kan nggak ini ya, nggak kerjain gitu ya. Jadi kita jelaskan ke Kak Kansa supaya dia juga dapat ilmunya. Walaupun nggak kerjain nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmunya dulu ya. Kenapa jawabannya itu? Alright, next guys kita lanjut. Ini number 3 ada according to the passage ya, kita lihat according to the passage the ocean generally has more salt in. Oke, ini gampang sekali ya, basic questions actually. Ocean biasanya atau seringnya atau umumnya memiliki banyak ya kandungan kandungan garam di mana? Ya, kita ini mencariin apa? Very good ya. Kalau kita perhatikan di sini ada kata areas, semuanya areas. Ini gampang sekali. Kenapa? I would say that this one is easy because di sini from multiple choice A to D, we're talking about location. We're talking about pinpoint. Ya, we're talking about the actual locations. Where is this salt more generally in? Ya, jadi gampang sekali untuk kita tahu. Nah, di sini jawabannya Kak Salsa is B ya. And then can you point it out again, Kak Salsa? Where is the answer for B? You say tropical area, In ya? in line 12, Miss 12 until 13. Line here, 13 to 15, correct? Iya, Berarti iya, dia iya. agak-agak ke bawah ya? Nggak ngikutin Iya, yang di sini paragraf ya? 3. Wait, Iya. 1 second. Let me check first in here. Iya, Ini jadi udah saya sesuai, tadi teman-teman. Oh, cari uh-uh. cari ininya, maksudnya kayak saya lihat pilihan gandanya dulu, terus jadinya saya langsung cari yang paragraf yang ada kata-kata yang ada di pilihan gandanya gitu. Okay. Nah, but you might ya, you might answer ini ya coastal regions ya, karena regions itu kan sama area artinya sama ya teman-teman ya, sinonimnya aja. Areas, region artinya Hmm. sama-sama area dan wilayah sama aja artinya. Hmm. Ya, tapi kenapa kamu nggak ke distract dengan coastal regions, Kak Salsa? Very good. Tadi kan ini ya, kan saya cek yang coastal regions ini, dia apa namanya itu ya, Miss? Kayak kan bilangnya where rivers flow into the ocean, ya kan turun ya. Hmm, Karena kan sebelumnya itu dibilangnya di para kalimat awalnya bilang hmm, kalau precipitation itu kan turun, apa ya, precipitation itu kan salinity-nya is decrease ya. hmm, Berarti kan kurang. Jadi saya nyimpulin kalau misalnya terjadinya itu airnya menurun ya, kan dia menjelaskan gitu ya, Miss. Salinity is decreased. This may occur in areas or in coastal regions where rivers flow ya. Berarti artinya nggak apa ya, asinan itu yang nggak ada gitu kan. Kalau airnya turun. Berarti coastal hmm. regionsnya enggak. Saya cari lagi yang lain yang menurut saya lebih tepat itu yang tropical karena di situ udah ada langsung ini sih Miss, sebenarnya
Hmm. langsung kelihatan ada kata yang higher gitu. Salinity is higher itu. Jadi Oh saya ya. yakin bilang itu ya, Nah, yang di has more ya. Ini ya ada kata more ya. iya More more berarti higher ya. More higher. lebih Itu ya. katanya higher. Iya, Hmm. Oke. Yes, ya. exactly. Correct, correct, correct. It's actually, sorry. Actually, the correct answer is B ya, tropical area. Benar, karena di sini kalau kita perhatikan, look into his one guys ya. Kalau ada kata more, berarti ada kata meningkat, ada kata lebih banyak ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kenapa bukan jawabannya coastal areas? The first thing is about the coastal area in here. This might occur in area of high rainfall or in coastal region where river flows into the oceans. One thing about coastal areas ya guys ya, they don't really talk about salt, ya. Okay, they don't talk about that at all, ya. Tropical area, meanwhile tropical area, dia talk about ocean salinity, ya. Atau ini juga nih, here the ocean is being diluted so that the salinity is decreased ya. Nah, ini ada kata decrease. Nah, ada kata decrease. Jadi jangan terpaku dengan kata ini high rainfall. Nah, high rainfall itu artinya adalah apa? Curah hujan yang sangat meningkat, ya. Nah, berarti kalau curah hujan sangat meningkat, kita nggak ada hubungannya dengan lebih banyak, ya lebih banyak apa garam, karena kita nggak cari itu. Ini adalah tricky, ada high rainfall-nya di sini. Yang bikin dia bukan jadi coastal area karena ini ada kata decrease. Nah, decrease itu kan artinya artinya katanya menurun, artinya dia tidak meningkat, tidak banyak, ya kan sedikit artinya. Nah, inilah yang membuat coastal area bukan jawabannya. Oke, bagus ya. Nah, ini juga ada kata-kata decrease lagi nih di sini nih, by the addition of the freshwater by precipitation of runoff gitu kan. Nah, ini juga masih ngomongin coastal area. Berarti kalau ada kata decrease, automatically it's not about coastal area. Sedangkan tropical region, dia adalah bilang dia very strong, there's salinity is somewhat higher. Higher sama more itu adalah could I say like comparative, sama-sama comparative adjective ya. Ada kata more, ada higher, sama-sama artinya banyak atau meningkat gitu. Oke, rainy area udah nggak mungkin ya, udah terlalu jauh rainy area mana di sini. Apalagi turbulent area, bukan di pesawat ya. Jadi it's very ridiculous untuk C dan D dan A B ini adalah very apa? Kalau kamu nggak fokus ini kamu bisa menjawab yang ini ya. Tapi ini padahal dia udah kasih kasih clue nih di Chris ada one, ada two ini ya. Oke, artinya menurun, ya rendah dia. Good. Next. All of the following are process that decrease salinity. Example, ini adalah indirect question again, ya. Sorry guys. You answer A. Can you spot the answer, Kak Salsa? For ini 15, number 15 ini ya. Kalau dari nomor 15 ini kan ditanya yang decrease ini. Oke. Ya, accept ya, accept ya. The decrease, accept. Berarti saya cari yang langsung kepikiran ini sih, cari lawan katanya kan yang Oke. increase itu. Lawan Gitu. katanya Jadi tadi decrease. karena iya, jadi karena di awal paragraf kan itu udah langsung kelihatan ya, Miss, karena langkah proses pertamanya dijelasin evaporation itu increase the salinity di line 5 ya, Miss. Kadar garamnya ya. Ya, this manner the salinity is increased. Jadi saya jawabannya A. Jawabannya A, karena kalau evaporasi dia kadar kadar garamnya meningkat, salinity-nya ya, kadar garam di air, di laut. Iya, Oke, oh iya. benar-benar. It's a very good point actually when you pointed out that. Karena ada kata decrease in here, ya, right? Artinya menurun. Berarti all of the following in here ada yang decrease. Berarti three of the multiple choice in here are decreasing, ya, are decreasing salinity of ocean, ya, are decrease of the salinity of the ocean. But one of it makes the salinity of ocean is highly increase ya, which is very recommended anyway. Nah, di sini runoff ini bukan sistem, ini bukan engine or anything, ini bukan subtractions ya, way ya, bukan ya. Jadi ini bukan teknik at all ya. No. Precipitation udah pasti bisa, masih udah bukan mungkin. Udah gampang, ini sebenarnya gampang. Kenapa saya bilang gampang lagi?
Why? Ini perhatikan, back again in here. Kita dapat lagi questions yang sebenarnya lumayan. Kayak kemarin sempat Kak Salsa sama Kak Kansa salah karena ada questions yang kalian jawab di reading. Bukan di reading kalau nggak salah. Di reading bener, di reading yang dimana kalian jawab, oh aku jawabnya B, Miss, aku jawabnya C. Padahal B dan C itu berada dalam kalimat yang sama. Masih ingat? Ada kata Iya, and iya, Miss. dan Ada sih. or. Nah ya, nah ini kembali lagi terulang. Makanya kenapa saya bilang this one is very easy multiple choice gitu ya. Karena ada kata precipitation dan runoff yang dimana ini. Nah, kalau ada kata-kata or di sini, berarti itu artinya sama. Karena or itu artinya altering. Ya, altering itu artinya kata lainnya, cara lainnya. Nah, gitu ya, atau either. Nah, pokoknya kalau kata-kata ada kata or gitu-gitu berarti satu paket. Alright, it's a one package, alright. And then kalau melting, we're not talking about some volcanoes in here, ya. Dan melting itu adalah kata-kata yang dimana dia apa kalau melting, teman-teman? Apa melting? What is it melting? Mencair ya. Mencair. Nah, kalau ada kata mencair apa artinya? Sangat menurun ya. Oke, Oh iya, ada menurut. kata-kata mencair dan di sini juga kalau kita perhatikan sih sebenarnya I don't think that we have the vocabulary melting. Do we have the? Oh ada ya di sini ya, melting of sea ice. Nah ini udah bukan jawabannya. Jauh banget kita ngomongin apa? Kita ngomongin kadar garam, tiba-tiba ngomongin apa ini? Ngomongin air laut. Apa? Apa es ya? Es batu ya. Ah, es batu yang Iya. ada di buka apa? Mungkin kayaknya kayak ini ya. Yang kayak di kutub gitu ya. Kayak di kutub, yes, exactly. I want to say that as well. Yes, exactly. Iya. That's the point thing. Iya, benar. Nah, itu kan ada namanya decrease ya. Karena kan memang sebenarnya es yang di kutub itu tidak seharusnya melting ya. Nah, tapi kan sekarang makin makin melting, artinya kan ada penurunan dari segi kadar es yang ada di situ. Nah, itu namanya decreasing as well gitu. Nah, yang paling benar di sini adalah evaporation. Good, good, good. Ini lumayan ya readingnya, walaupun readingnya di sini bisa dibilang immediate vocabularies, tapi ya pertanyaan-pertanyaannya tidak bikin sulit ya. Bagus. Next. Oke, ini jawabannya apa nih? Point out dulu jawabannya Kak Salsa on the reading passage, please. You would say A. Ya, point out first. Ini ini lagi ya Ini saya bingung kesimpulan. sih, Miss, tapi Mhm, iya karena saya cocokin jawabannya antara B, C, dan D. mhm, Dan saya rasa yang A itu lebih cocok jadi jawaban karena di teks ini tuh lebih banyak apa ya? Karena mhm, ini sih nih, karena di paragraf ketiga itu yang mhm, ngomongin in tropical regions where the sun is very strong. Jadi saya mhm. pikirnya langsung yang terakhir. Enggak ya, Oke, Miss ya. Nggak tahu deh, bingung antara A sama B sebenarnya. oke, oke. Iya, Antara A sama B, gitu ya, A and iya, B, iya, gitu iya. ya. A sama B. Ya, tapi masih bingung sih. Oke. Uh, okay. First thing first about which of the following statement about the salinity of a body word can be best inferred from the passage ya. Berarti kan kalau ada kata-kata dari kata invert itu kan ada kesimpulan yang kita ambil, yang kita tarik ya. Nah, berarti kalau sudah ada apa pertanyaan seperti ini, this kind of questions guys, you have to do the skimming ya. You have to do the skimming challenge ya. Karena ini tidak selalu ada at the last questions, all right? It'll always be the later, but they could be in the middle, but not could, but mostly in the middle of the question. So you might think that, wow, like literally now I'm trying to just just try to conclude all of them. Yes, you are. You need to be ya karena itu termasuk dalam mental trickiness yang comes from TOEFL ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, yang mana yang paling best in word-nya? Tadi kita sudah berbicara soal
gimana kadar kadar air laut itu terhadap garam gitu kan. We're talking about increase, we're talking about decrease. Dan kenapa bisa increase? Kenapa bisa naik? Nah, kita tadi talking about this one. Oh, dia bisa naik kalau ada di tropical region. Oh, dia bisa naik kalau ada bentuk subtraction of water which is evaporation. Kita pahami itu, ya. Nah, ada kata increase. Nah, when this a body of water or the salinity of oceans water that contains with salt itu decrease or consider decreasing gitu kan, or consider decreasement. Well, you can find in the here, easily find in here, ada kata the opposite of evaporation itu adalah precipitation, yaitu rain, yang dimana situasi ini ya bisa membuat oceannya kadar garamnya, salinity-nya, kan kita bicara salinity ya, itu berkurang. Ada faktor lain. Nah, udah ketemu jawabannya, kira-kira yang mana? D ya, Miss. D dong. Nggak Iya, mungkin A. iya, We don't talk about the iya, temperature iya. of the water Aduh. is the most important. Ya, Tapi saya mikirnya temperatur itu iklim. Temperature itu kan number ya. Temperature itu Iya, kan number ya. ibaratnya Iya, angka. Sebenarnya kalau kita iya. katakan increase sama decrease, boleh nggak sih dia digunakan untuk number gitu kan? Untuk ya pokoknya number, article number gitu ya. Well, for numeric gitu kan? Well, yes, for sure ya. Karena increase decrease, we also use that on data, on database, right? However, in this point on this reading passage, we don't really talk about the temperatures ya, karena kalau kita perhatikan dari passage yang ini, dia selalu jelaskan apa faktor ini yang meningkat, apa faktornya ini. Kalau kita bilang the temperature of the water is the most important factor, enggak juga, karena temperaturnya ya eh, enggak, maksudnya memang ya penting gitu, cuman dia nggak bilang bahwa ini yang paling penting, ya kan? Dia nggak bilang begitu. Kalau kita lihat di sini poinnya adalah dia cuma ngasih tahu penjelasan kenapa dia increase, kenapa dia decrease. Dia nggak bilang ini yang paling penting nih, gitu. Enggak. Ya walaupun sebenarnya kelihatannya paling penting gitu, tapi bukan. It's not about that, ya. Apalagi B, the speed. Ini nggak mungkin, ya. Kalau ada kata-kata the speed, artinya kan ada kata Ada kata kecepatan, kelambatan gitu kan. Which water move is directly related to the amount of salt. Enggak, kita nggak ngomongin soal amount of salt, ya. Kita nggak bicara soal itu, alright? We're just talking about kadarnya aja, gitu ya. Kadar garamnya aja. Kita nggak bicara soal, oh kadar garamnya harus cepat, harus lambat. Enggak, sama sekali enggak. Kalau kita praktekkan di sini, dia nggak boleh dikatakan juga ada kecepatan atau kelambatan, karena kan di sini increase decrease. Artinya apa? Kalau dia increase ya kenapa? Karena ada evaporasi. Nah, evaporasi itu adalah teknik dalam menentukan kadar gula yang tinggi. Sedangkan kalau dia dikatakan dia decrease karena adanya rain atau rainfall kayak gini kan, curah hujan yang sangat tinggi, itu kan artinya basically datang dari sains gitu kan. Maksudnya it's naturally happening gitu. Nah, kalau ada kata speed itu berarti it's human thing. Paham maksudnya? It's human thing gitu. Kita bicara soal contoh. Kita bicara soal gimana salt ke water yang ini, ocean yang ini ke ocean yang sana. Nah, kita bicara soal salt kalau dia di ocean, gimana dia? Lambatkah dia kalau ke arah sana? Lambatkah dia kalau enggak? Kita nggak bicara juga soal gimana salt itu kadar guranya jadi ini, apalagi namanya kecepatannya jadi berkurang, nggak ada soal kecepatan di situ, nggak ada. Karena saltnya itu tetap ada di situ, ya. Saltnya ada di tempat yang sama. Maksudnya ini kan kadar gula kan, maksudnya seluruh ocean ini ada kadar gulanya, tapi kadang dia tinggi, kadang turun. Emang emang sih yang A itu agak agak interesting ya untuk kita jawab ya. Nah, cuman tetap bukan ya. Kemudian yang ini udah pasti bukan. Has little effect on sea life. Apa ini? Kita nggak bicara soal ini ya. Kita nggak bicara soal apa? Why? How does ocean salinity makes or affects on sea life? Kita nggak ada bicara soal itu ya. Nah, yang paling benar adalah ini. Various factor combine to cause variations in the salt content of water. Kenapa kadar garam garam ya benar. Kok aku tadi bilang kadar gula terus ya? Astagfirullahaladzim. Iya, Miss, bisa. Astagfirullah ya Allah.
Baru sadar saya. I'm so sorry guys. Kenapa kadar garam itu biasa menurun, biasa meningkat. Nah ini kan dia ngejelasin ya. Oh karena ada evaporation. Ini oh ini karena ada curah hujan yang tinggi. Jadi basically ceritakan faktornya aja. Dan memang seperti memberikan dua poin, two point of view. Kalau dia increase kenapa, kalau dia decrease kenapa. Jadi lebih cocok itu. Yang ini bukan ya, yang lainnya. Oke Kak Salsa. Itu kita harus lebih kritis ya teman-teman kalau soal kayak begini nih ya. Berarti pilih jawaban yang benar-benar menyimpulkan Iya, isi semuanya, Miss ya. Soalnya betul. memang kayaknya kalimat yang D itu lebih kalau bersifat umum gitu ya, lebih ringkas. Lebih Kayak ringkas, A, B itu, exactly, iya, lebih cuma ringkas. sebagian doang. Betul. Ini ngeringkasin semua yang ada di sini sampai bawah-bawahnya dia ringkasin ya. Oke. Iya, benar. Nah, jadi jangan langsung jadi gini. Kalau memang invert bagian kesimpulan itu nanti soal kesimpulan itu nanti paling susah, the most difficult one when you are during the task, okay? Well, you might can skip it first, ya. Tapi kerjakan yang lain itu cuma 1 menit, dan you can give yourself 2 minutes on this kind of questions, oke? Okay? Karena probably question yang kayak gini mungkin 3 or 4 aja. Jadi ya kasih 2 menit waktu kalian untuk ini. Spare 2 minutes, more ya more than half gitu ya untuk ini. More, at least more than half, like 1 minute and a half atau 2 minutes gitu. And while the others, the rest of the questions you can just give it a shot, like 1 minute or maybe 30 seconds. Apalagi kalau yang kayak reference. Kalian banyak latihan deh yang reference yang this, ini words refers to, atau vocabulary ini. Kenapa? Karena itu bisa banget 30 seconds sudah selesai. Soalnya kan dia ngejelasin ya. Dia ngasih tahu, oh kamu cari di line 5, ini reverse-nya kemana. Ini sebenarnya 30 seconds udah bisa selesai. Jadi kamu nggak buang-buang waktu kamu untuk uh, di situ gitu. Padahal kamu harusnya buang waktu kamu sedikit yang ada di sini nih, karena ini lebih penting. Ya, ini the most difficult questions on TOEFL reading. Ya, this one here, sama yang author's opinion. Oke, okay? Alright, next ya. Ini jawabannya apa Kak Salsa? Can you point it out your ini? Can you point it I out? think the answer is C ini. It's C. Ya, Ini bulan nomor F B. 17 ya? Iya, tangan Oke, kan. okay, so it's accumulated. Ya, yang mana sih ini? Iya, Di line berapa dia? Yang alter? Oh, line 6. Oh, line 16. line 16 ya. Oke, okay. 16. So terakumulasi. Gitu ya? Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Alright. Let's go here. Yuk, kita ke sini yuk. A third process by which salinity might be altered is associated with the formation and melting of sea ice. Dipahami dulu, ini konteks kalimatnya apa maksudnya teman-teman? Ada yang paham? Asinan lautnya itu Mm-mm. terjadi karena ada Mm-mm. persatuan. Ini mesti tuh kayak dipengaruhi sama bentuk dan mencairnya es itu. Oke, oke. Iya. Nah, kalau kamu bilang dipengaruhi, itu sebenarnya udah nggak salah karena ada kata associated ya, associated dengan bentuk apa? Dengan bentuk with the formation ya, dengan bentuk dan wujudnya yang di mana uh, ini dipengaruhi oleh ini ya, juga and melting of sea ice. Tapi ada yang membuat ini salah, bukan accumulated. Karena accumulated itu kan sebenarnya mengakumulasi ya artinya ya. Ya. Needed ini artinya membutuhkan, udah bukan determine, determinasi atau ya your it's about, kalau determine kan kayak you define on something ya. Yang jawaban yang paling benar adalah change. Kenapa? Karena alter itu artinya mengubah. Nah, change itu adalah artinya ubah. Alter itu dari kata alternative. Oke? Okay? Nah, jadi ini alter artinya mengubah. Contoh, proses ketiga yang di mana yang membuat kadar ya, kadar garam kemungkinan atau memungkinkan kadar garam ini menjadi berubah atau memungkinkan kadar garam ini berubah itu adalah yang tadi kamu bilang benar, dipengaruhi oleh pembentukan dan apa lagi namanya ini, apa cairan ya, atau pencairan dari ini batu es ya. Nah, itu jawabannya yang change. Nah, ada lagi sinonim lainnya.
transformation atau transforming into, atau transform into, nah, itu juga bisa. Alter artinya terubah atau mengubah atau ya keubah gitu artinya. Nah, di sini yang benar adalah yang ini. Oke, Kak Salsa? Kak Kansa, Kak Salsa, oke? Any question? Oke. Berarti ayam misal ini kan maybe Bibi. change gitu kan, berarti berubah gitu ya. Yes. Ya, kenapa? Maybe kan yang di line 16 ini kan katanya itu maybe altered itu artinya kayak maybe change gitu ya, Miss, berarti artinya. Iya, maybe change. Exactly. Ah, berarti tapi memang apa namanya itu Miss, yang worknya itu setelahnya memang pakai is gitu. Maksudnya kayak bukan from gitu. Maybe change from gitu. Associate with. Maybe transform kayak gitu. Ya, Maksudnya apa? Maksudnya karena apakah bisa terubah kayak gitu atau karena gimana kan maksudnya? iya maksud saya tuh kayak memang kalau kan kalau saya mikirnya kan ini kan salinity itu bisa berubah berubah karena ada ini ya dipengaruhi oleh bentuk dan cairan es batunya. Nah, jadi saya Yes. mikirnya tuh kalimatnya maybe also from gitu nggak sih Miss, kalau emang itu artinya berubah gitu. Oh, gitu. Tadi Kan is associate gitu. Jadi saya masih bingung gitu. iya. Hmm, Oke. Masih bingung atau gimana? Atau bingung tadi maksudnya? masih bingung kayak kalimatnya aja sih Miss yang di sini gitu. Kenapa dia kok bisa maknanya itu berubah gitu yang harus. Iya, jadi maksudnya tuh Jadi kan kadar simpelnya gini, kadar garam yang ada di laut itu bisa berubah kalau misalnya eh, ada formasi dari kutub atau batu es yang cair gitu. Jadi kadar garamnya juga ikutan berubah gitu loh. Nah, hmm, ada kata-kata dari sini nih. Nah, tapi kalau misalnya ya, kalau misalnya air laut ini beku, ya artinya kan beres gitu kan. Nah, ini artinya the dissolved materials are left behind. Artinya apa? Hal-hal yang kita khawatirkan yang tadi itu, gitu kan, yang membuat kadar garamnya jadi apa? Mungkin dia rendah, mungkin dia jadi lebih tidak bagus, gitu kan. Artinya kan the dissolved materials are left behind. Artinya kalau misalnya dia beku, ya artinya ya hal-hal yang kita khawatirkan tadi yang tidak seharusnya terjadi, ya ya bisa kita apa namanya bisa kita tinggalkan, maksudnya bisa kita skip gitu, bisa kita oh ya udah aman kalau makanya sebenarnya intinya adalah kadar garam itu lebih baik kalau dia itu dalam keadaan kutub esnya itu ya tidak mencair. Makanya tadi saya bilang kutub es itu sebenarnya supposed to be nggak mencair. Maksudnya dalam waktu dalam rangka jangka waktu yang cepat kan sekarang dia sudah mencair ya. Nah, itu membuat kadar garam jadi berbeda gitu. Karena apa over the periods of years ya kan terus ini kan makanya kenapa lebih cocok memang dikatakan berubah gitu. Nah, dibanding kalau kita bilang akumulasi. Nah, kenapa bukan accumulated, Miss? Akumulasi itu coba di research dulu akumulasi itu apa sebenarnya. Ya, akumulasi itu kan bahasanya mengakumulasikan sama kayak mengorganize gitu. Nah, di sini kan tidak ada oh, iya, organize. Ya, ini kan sesuatu yang iya, alam semesta terjadi naturally happening aja nature. It's on nature things. iya, Oke? iya. Oke, Alright. oke, udah Oke tahu. ya? Ya, Oke, ini. good. Oke, memang kita harus agak kritis kalau reading itu ya. Nggak apa-apa, Iya, bisa. lebih bagus. Oke, yuk udah mau beres nih, lagi dikit. 18, sorry, sorry, sini C ya. Jawabannya Kak, siapa? Kak Salsa ya? Iya, Oke, kenapa tuh? Ayo, ini ya dia ya, yang ini. Yang ini ya Kak Kansa ya, yang ini. iya dari yang in oh In this saya manner? baca dari ya kalimat awal in this manner Mhm. terus dari kabinet Presley Famsi itu kan air lautnya itu ini yang misalnya dia eh, membentuk batu es yang punya keasinan garamnya tinggi ya dibandingkan Mhm. ketika air lautnya belum jadi es batu gitu sih sebenarnya. Yes, betul. Hmm. Mhm.
benar. Jadi menurut saya yang sea water. Oke, betul ya. Jadi memang bukan sea ice ya, bukan sea ice. Kita nggak bahas sea ice ya, sudah ada di sini nih, udah tidak ada obrolan lagi, sudah beda. Kita nggak kita bahasnya apa? Salinity juga bukan, karena salinity udah dibahas di sini ya, soal kadar garamnya. Manner, udah pasti bukan manner yang dibahas ya, ya. Ini manner dikatakan apa teknik ya, bukan ini pokoknya pembahasan yang di sini naturally happening gitu ya. Ini sea water yang benar ya. Jadi memang betul tadi yang kata Kak Salsa ya. Ini weather ini directly beneath freshly formed sea ice has a higher salinity than it did before they appear. Nah ini it artinya kan ke sea water ya. Very good, good sudah benar. Oke, next aja ya karena udah benar itu. Ini Yes, gimana? ini sih gue sebenarnya mau nanya ya, kayak penggunaan English manner ini tuh maksudnya bisa dipakai untuk apa aja sih? Miss? Gitu kan sama ya tadi ulang Oh, tentang ini ya, uh, uh, in this sama manner yang ya. ini juga. Iya, Oh, in yang this manner itu ini. maksudnya adalah kayak oleh karena itu gitu kan kayak therefore gitu loh atau on this Oh, occasion atau in order sudah itu bahasa reading bahasa writing ya bahasa akademik gitu untuk menunjukkan bahwa adanya suatu pembentukan adanya suatu teknik yang terjadi di sea gitu terjadi di sea water gitu. Nah, kayak gitu kalau in this manner kan hmm, artinya dalam hal ini dalam apa namanya dalam ini ya, dalam keadaan yang seperti ini gitu maksudnya, dalam situasi seperti ini itu artinya. Kayak on this occasion, nah, sama kayak begitu. oke nih. Oke, Gitu. Iya, alright. Next, 19 ya. Jawabannya C ya. iya nih. Oke. Point it out please again. Ini nih, Aha, autor ini ya. yang kan paragraf terakhir itu ini. Oke, Lewat the sea itu one sisters. Terus di situ dibilang di bawahnya which interest the salinity. oke, Berarti oke. eh, Iya, benar. Correct ya, jawabannya C. Gampang sekali untuk kita tahu ini kenapa author mention the Weddell Sea. Gampang sekali. Ya, pertama, ide Sea of Antarctica ini kan berarti kan ini ada hubungan tentang ini ya, spesifik ya, spesifikasinya di mana. Ini ada kata the denses. Jadi denses itu artinya apa? Air yang sangat padat ya, denses water. Nah, kalau ada kata air yang sangat padat, ya itu berarti kan ada something is frozen in there, ya kan? Nah, air yang sangat padat ini membentuk laut ya yang menghasilkan proses yang ini beku ya proses yang beku. Yang dimana dengan proses yang beku ini oke membuat airnya oke air yang padat membuat tadi apa ocean ya membuat air laut ini membentuk menjadi hasilnya ya berbentuk menjadi sebuah proses yang apa dingin nah bukan kok dingin sih proses yang beku gitu ya. Nah, proses yang beku atau freezing process gitu ya, kayak proses pembekuan maksudnya. Itu meningkatkan kadar garam di air yang dingin. Nah, benar. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa saya author bilang Wedelsi? Gampang sekali. Jawabannya memang ini. To give an example of increased salinity due to freezing. Apa example-nya di sini? Apa example-nya di sini? Ini example-nya. Philadelphia. Iya, air yang sangat padat. Nah, yang padat ya, Philadelphia. Yes, nah itu example-nya. Jadi memberikan example terkait apa meningkatnya kadar garam dikarenakan oleh pembekuan. Nah, itu yang membuat kenapa bisa kasih sampel apa yang ini? Ya, ini example-nya, this is water ya. Nah, ini nggak mungkin ini. This body of water has salinity variation, nggak ada. Salinity variation udah dibahas di sini, ya kan? Compare Antarctic waters with Arctic waters, nggak ada comparing di sini. Antarctic sama Arctic, Arctic aja disebutnya bukan di sini ya. I think Arctic been mentioned or not? I don't think Arctic been mentioned at all. I don't think so. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya kan? Nah, sea water aja. Oke, berarti it's not. Adanya Antartika doang.
Hmm, it's very ridiculous to put this one. To point out the location of deep water. Sebenarnya kalau ada kata deep water kan ada ini nih heavy water, ya kan? Ada kata heavy water. Ya tapi kan balik lagi heavy water kita bahasnya kalimat setelahnya, oke? Jadi kita nggak bahas ini, oke? Very good, very good. Dan kalaupun bilang locationsnya ini juga deep water juga found in the deeper portion the ocean of the world. Nah, ini kan point out the location artinya seperti ini teman-teman. Kalau ada kata-kata point out atau ada kata-kata pinpoint atau ada kata-kata actual point, actual place, actual ya pokoknya ada kata-kata yang memang ibaratnya menunjukkan reverse to titik temu. Nah, itu kan artinya lokasinya itu jelas. Lokasinya tertemukan, found it gitu ibaratnya. Kalau nggak ditahu nama lokasinya ya sejelas-jelas pokoknya lokasinya titiknya ditemu, titik temu itu namanya. Point out the location. Nah, di sini tidak ada kata-kata dia menemukan lokasi di Potter itu. Dia cuma mengatakan bahwa ada di dalam paling dalam lah di apa laut yang ada di dunia. Yang kita nggak tahu laut yang mana, ya kan? Nah, kita nggak tahu. Nah, memang sih dikatakan ada Weddell Sea, betul. Tapi kan kita nggak tahu di point out the location dari Weddell Sea itu di mana gitu kan. Kita cuma bilang oh dia di Antartika aja gitu. Tapi kita nggak tahu Antartika itu kan luas ya. Dan people say that it's been apa missing ya gitu ya. Jadi ya nggak ada penemuan mengenai ini gitu. Jadi ya ini tidak menemukan titik temu. Nah, ini kan kalau ada kata-kata begini, minta titik temunya. Nah, kalau kata-kata kayak begini, ya deepest portion at the ocean of the world lah. Di mana-mana bisa dia berarti. Nah, oke ya. Next. Number apa ini? Udah number berapa sih kita? 19 ya? Apa 20? Kuantin. 20 ya, ini terakhir. Oh iya benar, 20. Oke. A, jawabannya ya. Iya. Kenapa? Why is it that? Why is that A? Ini kan yang ditanya bukan hasil dari Heeh. bentuk suatu es kan. Mm-mm. Jadi mas, uh, ini sih menurut saya yang ditanyakan itu setelah apa ya es batunya itu mengalami Mm-mm. perubahan jadi mencair itu hasilnya apa. Mm-mm. Dan yang B, C, D itu sama-sama yang saya dijelasin itu yang ada di Oke. paragraf ini kan 4 ya warna itu dan yang bukan ya Oke. Oke. Sebentar. Kamu tadi dapat ini jawabannya di line ini. In here, in the Weddell Sea, atau in here? Which one? Yang ini atau yang di bawah? yang itu Yang mana? yang 1, 2, 3, 4 paragraf 4 Oke. Jadi yang bukan tuh ini ya, the salt remains in the water ya, yang bukan ya berarti jawabannya. iya Eh, jawaban ini udah pasti bukan jawabannya Kak Salsa. Kenapa aku bilang kayak gitu? We're talking, aku tadi udah kasih clue ke kamu. Ini ngomongin kadar garamnya aja. Dia kadang naik, dia kadang turun. oh Permukaannya sama. Dia di kadar garam masih ada itu. Kadar garam menyeluruh di seluruh ocean. Terkadang kadar iya garamnya naik, terkadang kadar garamnya turun. Dan there's so many reason in hmm that. Ya, yang pertama tadi kita ada sepakat ada evaporation, we're talking about rainfall, we're talking about apa namanya uh, tropical region. We're also talking about the frozen, ya, the freezing process. Nah, berarti kan kalau kita perhatikan di sini, ini kan ngomongin specifically ya, ngomongin ocean ice. Nah, berarti kan ada ngomongin tentang freezing, ya kan? Nah, kalau kita iya bilang it's not true, the salt remains in the water. Nggak mungkin, karena freezing ice itu justru yang paling bagus, ya kan? iya sih iya Yang paling bagus, iya yang paling harusnya begitu. Kadar oh garam akan jadi semakin itu bagus kalau airnya hmm, padat. Betul? maksudnya pas saat esnya berkurang Iya, bukan setelah betul. setelah es yang cair ya. Iya, Bingung pas baca kata result ini ya. ya. Following is not a result. Iya. Nah, yang dimana following yang bukan ya hasil dari ketika hasil dari pembentukan di air laut yang ada esnya atau air laut yang eh, beres gitu. Nah, anggaplah kita ngomongin kutub utara, for example, ya kan? For example lah. Nah, nggak mungkin ini nggak mungkin ini jawabannya. Kadar garam akan tetap ada, ya. Kadar garam akan tetap ada.
Hanya saja kadang berkurang, kadang naik. Itu aja sebenarnya. Balik lagi ke arah yang awal. Nah, kenapa bukan ini sudah benar? Ini sudah benar. Nah, jadi A, B udah benar. Ya. The surrounding water sinks. Betul, ada ini tuh. This heavy water sinks. Betul. Ya. And is found in the proportion of the ocean of the world. Yang berarti dia menyeluruh. Nah, kalau ada kata ocean of the world berarti kan surrounding. Nah, surrounding in here adalah menyeluruh di mana-mana ada. Ya kan? Nah, itu sudah benar. Oke. Mm. The water becomes denser. Ah, udah pasti nih bening benar. Ini ada nih. Iya, udah ada Tuh, ya. ya. Ah, freezing Hmm. process cocok. Yang enggak, yang salah itu yang C. Kenapa? Water salinity decreases. Padahal di sini dikatakan bahwa sangat bagus. Ya, Hmm. betul? Ah, malah yang tidak bagus kalau when Oke. sweeter, apa yang nggak bagus tadi itu? Ya, ini melting of sea ice yang nggak bagus, ya Melting kan? yang mau melting. Iya. Melting apa? Kalau melting Saya malam mencair. nangkap itu melting. Iya ya, Miss. Kalau melting itu Iya. iya. Ah, Salinitinya ah, menurun. Gitu. Nih tadi kamu udah ngerti Hmm. ini nih. Form nih. Iya. Ini ada nih formation of ocean. Nah, ini ada nih. Ocean kan sama sea sama aja, ya. Iya. Iya. Itu cuma Benar. sinonim. Ocean sea sama aja. Nah, Oh. form sea ice has a higher salinity than it Hmm. did before the ice appear. Iya. Nah, udah nggak mungkin ini jawabannya. Hmm. Ada kata decrease. Oke? Hmm. Alright ya? Oke ya? Iya. Aman? Oke, Miss. Aman-aman. Alright, understood. Baru Last ini question nih. ya. Iya, mungkin Aman. ini. Kedistraksi kayaknya itu deh artinya. Last one ya. Jawabannya dia. Kamu jawabnya dia. Your answer. Iya. Why is that? Why is that? Ini saya mikirnya yang di Hmm, aku lain. tahu nih kenapa. Ada kata-kata ini nih. Kamu kira yang tadi, yang nomor yang pertama, padahal bukan. Sama, beda. Ini Iya, kesimpulan iya. kemana ini Kak Salsa? Ayo, fokus. Ini invert kemana? Where is it? Kemana? Which one? They refer. Where is this Paragrafnya. question refer? Graf kemana? Last? Maksudnya ke paragrafnya ya. Paragraf paling akhir, last paragraf. Hmm. Saya ingatkan kembali ya teman-teman, ya, tidak mungkin questions itu yang udah paling jauh ya. Kalau saya ini udah question terakhir Iya, ini, ya. yes. Itu kembali ke Iya. awal itu nggak mungkin. Kecuali yang tadi, yang invert, yang kesimpulan. Karena memang dia minta kamu menyimpulkan all the things in this passage. Makanya dia ada in the middle. Dia nggak mungkin ditaruh paling belakang. Nah, makanya tadi saya Hmm. bilang, ini biasa muncul kalau ada kata invert mungkin tiga, maybe three, maybe four. Nah, itu supaya kalian ada perasaan bahwa, oh, nggak mungkin dia cuma, nggak selalu dia muncul, oh, satu reading passage. Kan nanti kalau TOEFL reading comprehension kan, there will be three reading passage. Nggak mungkin dia cuma muncul di satu reading passage, satu invert. Nggak selalu begitu. Ada dua kali invert emang. Ya, kasal saya. Nah, ini invertnya kemana? Iya. Berarti. Mana itu near the bottom Oh, of ocean. The bottom. Bottom apa sinonimnya? Deep, ya. atas Beneath, ya. Bawah, deep. paragraf akhir. Ah, Hmm. ada yang mana? Hmm. Berarti di sini ya. Ada. Iya. Ah, atau di sini nih bisa. Oh, ini dia di sini dia. Di sini dia, yang line 20 jawabannya, bukan falas paragraf. Kenapa? Karena aku ada nemu beneath. Beneath itu sama artinya dengan bottom, di bawah. Kalau deep itu kan artinya kan ini ya, deep ya, dalam ya. Walaupun Oh, dalam itu beneath juga, itu dalamnya di sama. bawah. Tapi kalau ini bottom, dia sinonimnya ini, dia beneath. Nih, Oh, ya. Ini kentara nih. Jawabannya apa? Ayo, kalau aku udah kasih clue nih, berarti jawabannya mana? Where is it? Udah ada clue-nya nih. Ayo, mana jawabannya? yang B. B, B, D. Exactly. Ini relatively high. Ini nih. Beneath from sea ice has a higher salinity, right? Betul?
correct? Betul. Iya, Betul langsung ya? ada ya Miss di kalimatnya. Nah, ini ada. Cuman dia memang pakai sinonim, makanya kan saya selalu bilang belajar sinonim ya. Nah, ini ya. Badem, beneath, tuh sama artinya. Ya. Oke, Miss. Iya, Nah, iya. warm nggak mungkin, nggak ada ngomongin warm di Hmm. sini. Ya. It doesn't move. Apa yang nggak move ini? Nah, salah. Nah, it evaporates quickly. Nah, nah, di atas itu kalau evaporates, lagi juga evaporates nggak ngomongin quickly ya. Cuman Iya, iya. ngomongin evaporates aja, nggak ada ngomongin dia quickly, evaporates-nya nggak ada adverb quickly. Iya, nggak ada sih, Miss. Saya nyimpulin aja. Iya, itu kan ini kan ocean ya. Ini kalau soal Iya. ngomongin kadar naik turun itu kan sebenarnya tergantung alam ya, tergantung Oh, cuaca, iya. tergantung Hmm. situasi gitu ya. Dia nggak Hmm. bisa. Makanya tadi saya bilang dia nggak bisa kita katakan the speed karena the speed itu ngomongin kayak human things itu ya, Hmm. melaju Hmm. cepat, melaju lambat ya. Ini sama kayak the speed ini kalau ada kata quickly. Apa namanya percepatan ya kan? Cepat gitu. Nah, Oh, iya. Hmm. oke? Iya, Miss. Alright, Berarti ini kalau question. beneath Aha. itu lebih dalam dari deeper ya, Miss? Iya, kalau beneath itu dia kayak nggak bukan lebih dalam dari deeper sama aja sebenarnya. Cuma beneath sama bottom itu Oh, di bawah artinya berada di bawah. oh gitu. Oh, iya. Heeh. Nah, jadi dia kayak under, under ocean, Hmm. below. Hmm. Nah itu ya, Oh, itu iya, dia iya. sama dia sinonimnya itu. Oke, any Oke, Miss. questions? Kak Kansa, any question? Mau mau buat latihan soal boleh nggak, Miss? Oke, mau Ada juga. mau mau. Oke, insya Allah nanti ya. Iya, Miss. Coba aku carikan Kak Kansa besok ya. Kamu udah pernah ngerjain dari TOEFL ITP book gak? Belum ya? Belum, belum. Aku dapat lagi kok yang bukunya. Nanti kamu kerjakan lagi di situ ya. Kamu kerjakan dulu. Nanti kalau kamu udah kerjakan, Oh, maka iya. pas kamu 8 soal kamu kerjakan. Karena kita kan cuma satu kali lagi pertemuan besok ya terakhir ya. Gak apa-apa. Saya Iya. kasih kamu free diskusi sama saya. Tapi ya paling saya jawabnya pakai voice note ya. Jadi kamu siap-siap dengan ya voice note saya. Tiap satu soal saya jawab pakai voice note ya. Ini kenapa yang benar, ini kenapa yang salah gitu ya. Paling begitu. Oke. Ya, Gak thank apa-apa? you, Miss. Oke. Alright, no worries ya. Boleh nanti saya carikan, insya Allah besok saya carikan ya. Oke. Ya, ada lagi teman-teman questions? Any questions? Udah lewat banget waktunya, maaf ya. Ada lagi teman-teman? Dari saya sudah cukup, Miss. Oke. Oke, ya. Kakak Salsa, kamu